Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jumpa lagi, saudara terkasih, dengan saya, Franciscus Ransus, host YouTube channel Biji Sesali Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Dalam hangatnya api kasih Roh Kudus yang lembut membarui hidup kita, mari kita memasuki serial baru, yaitu serial penyerahan diri total kepada Allah. Serial ini adalah langkah kerohanian terbesar kedua setelah kita menyelami bersama rahmat kerendahan hati di hadirat Allah dan sesama. Dalam video ini, kita memulai penyelaman akan misteri penyerahan diri manusia kepada Allah. Sebuah misteri yang seluruhnya diawali oleh sentuhan rahmat Allah sendiri, digerakkan oleh Allah, dipelihara dan diberi daya tumbuh oleh Allah sendiri dari waktu ke waktu sampai akhir hidup kita. Dalam seluruh proses itu, Allah pula lah yang menerima penyerahan diri total itu dan memberkatinya seturut belas kasih dan kemurahan hatinya. Mari saudara terkasih, kita memasukinya dalam terang dan pimpinan Roh Kudus. Pertama, penyerahan diri total manusia kepada Allah sesungguhnya digerakkan secara ajaib oleh api kerinduan akan Allah yang tak tertahankan. Sebuah kerinduan yang sangat mendalam di dasar hati kita. Kerinduan itu telah terukir di pusat jiwa kita oleh tangan Allah sendiri. Allah menanamkan benih kerinduan itu di kedalaman hati kita, agar kita selalu terdorong untuk bersekutu dengan Allah dalam persatuan cinta kasih kekal. Agar kita selalu ingat sepanjang hidup kita untuk kembali pada pangkuan kasih dan kerahiman Allah. Rasanya kerinduan tak terpadamkan itu seperti serpihan kecil hati Allah sendiri yang tak terbatas, yang sengaja ditanamkan Allah di pusat hati kita. KGK artikel 27 melukiskannya dengan begitu indah. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik manusia kepada dirinya. Saudara terkasih, kerinduan itu mirip meskipun sama sekali tak terbandingkan dengan kerinduan akan ayah dan ibu kandung kita sendiri. Kerinduan yang tidak akan pernah terhapus dari hati dan pikiran kita seumur hidup. Kemanapun kita pergi, rindu itu selalu membawa hati kita pulang kepada hangatnya kasih sayang ayah dan ibu, bahkan ketika orang tua kita telah tiada. Kedua, penyerahan diri total kepada Allah berangkat dari kebenaran iman bahwa kita dan seluruh ada kita bukanlah harta milik kita sendiri. Diri kita seutuhnya adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, kita mutlak menyerahkan diri secara total kepada Allah, Sang Pemilik diri kita. Firman Tuhan berkata, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Yesaya 43 ayat 1. Paulus menuliskan, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." 1 Korintus
pasal 6 ayat 19-20. Karena itu, saudara terkasih, egoisme paling mematikan sepanjang hidup manusia adalah egoisme tidak mau menyerahkan diri secara total kepada Allah sebagai pemilik sejati hidup kita. Egoisme itu sungguh adalah pemberontakan paling berbahaya bagi keselamatan jiwa kita sendiri. Sebab egoisme itu jika tidak dihentikan akan mencampakkan jiwa kita dari Allah untuk selama-lamanya. Ketiga, penyerahan diri total kepada Allah sesungguhnya dikobarkan oleh api iman, harapan, dan kasih terdalam bahwa Allah saja cukup bagi kita. Seperti kutipan sebuah lagu, Yesus saja cukup bagiku hingga keabadian. Ya, saudara dan saudari terkasih, Tuhan Yesus, penebus dan penyelamat kita, cukup bagi kita hingga keabadian. KGK artikel 27 menulis, hanya dalam Allah saja manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran dan kebahagiaan itu pada ciptaan apapun atau makhluk apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkannya dari uang, kedudukan, popularitas, jabatan, gelar, prestasi-prestasi, atau hal lain. Sebab semuanya itu tidak pernah bisa mengisi kekosongan hati kita yang haus akan kebahagiaan sejati dan tak terbatas. Hanya Allah saja, ya hanya Allah saja yang bisa memuaskan dan mengisi hati kita. Sebab untuk itulah hati kita diciptakan oleh Allah, yakni sebagai puri kediamannya. Keempat, penyerahan diri total kepada Allah artinya kita memasuki misteri kekekalan untuk mengalami prarasa kehidupan surgawi. Kata Romo Yohanes Indrakusuma, CSE. Mengapa? Karena dengan menyerahkan diri total kepada Allah, kita memasuki dunia Allah yang melampaui segala pengertian. Kita memasuki kerahiman Allah yang tak terbatas dan kekal. Kita memasuki samudera cinta kasih Allah yang tak berujung, tak berkesudahan, dan tak terselam, hingga kita menggapai relasi yang intim dengan Allah. Karena itu, penyerahan diri total kepada Allah adalah jalan iman. Perjalanan untuk mempercayakan diri kita kepada Allah secara total. Kita melemparkan diri kita ke dalam ketakterbatasan dan kekekalan Allah yang menciptakan, menopang, memelihara, dan menyempurnakan hidup kita. Artinya, kita memulai ketergantungan total pada Allah di atas segala sesuatu, di atas seluruh kekuatan dan kemampuan kita, serta membiarkan Allah bekerja, menguasai, dan mengendalikan hidup kita sebebas-bebasnya. Mengapa? Karena jika Allah berhenti menopang hidup kita barang sekejap saja, saat itu pula kita langsung lenyap dan kembali kepada ketiadaan. Kata Santo Yohanes dari Salem. Kelima, penyerahan diri total kepada Allah adalah belajar tinggal di dalam Tuhan lewat misteri iman, harapan, dan kasih. Kita belajar memulai hidup baru dalam roh dan kebenaran di hadirat Allah siang dan malam. Kita belajar menapaki hidup dalam iman penuh pengharapan dengan mengharapkan Allah di atas segala-galanya, bahkan di atas nyawa kita sendiri. Keenam, penyerahan diri total kepada Allah adalah memulai penyangkalan diri secara total dan memikul salib kita. Kita memulai melepaskan kelekatan-kelekatan kita pada diri sendiri, pada barang-barang ciptaan, pada makhluk-makhluk, pada gagasan, serta hayalan kita sendiri. Kita berpaling dari segala kelekatan pada dunia dan ciptaan, menanggalkan manusia lama yang merupakan budak dosa dan maut.
Bahkan kita harus melepaskan kelekatan pada semua karisma dan karunia yang diberikan Tuhan sendiri kepada kita. Sabda Tuhan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26-27. Akhir kata, penyerahan diri total kepada Allah adalah kebutuhan utama kodrati dan adikodrati jiwa kita di atas segala sesuatu. Sebab kita bukan dari dunia ini. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dunia ini dan segala isinya hanyalah sementara. Allah adalah asal dan tujuan hidup kita. Santo Agustinus dari Hippo berdoa, Engkau telah menciptakan kami untuk-Mu, oh Tuhan, dan hati kami gelisah hingga kami beristirahat di dalam Engkau. Karena itu, puncak tertinggi penyerahan diri total kita kepada Allah adalah persatuan kehendak dengan kehendak Allah sendiri. Sehingga hanya kehendak Allah saja yang bekerja dalam diri kita. Artinya, bukan kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, kata Paulus. Firman Tuhan, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 pasal 5. Terima kasih, saudara dan saudari terkasih. Kiranya oleh rahmat Allah Roh Kudus, kita diubah melalui video pendek ini. Akhir kata, mohon share video ini seluas-luasnya untuk mengubah dan memberkati banyak hati. Sampai jumpa pada seri penyerahan diri total kepada Allah selanjutnya.